perkataan Ria dan Marina masih ia ingat sebelum ia pingsan. Mereka mengatakan jika Triana lebih baik tidak punya anak. Lalu Ria dengan beringas terus menendang perutnya, bahkan kemaluannya, hingga ia merasakan ngilu tak terkira. Kalau terjadi apa-apa denganku, maka tak segan aku akan membalas kalian berdua, batin Triana dengan wajah bengis. Triana memandangi wajah suaminya. Ia tak ingin menceritakan apapun lagi. Biarkan saja ia yang akan menanggung semuanya. Ia tak ingin membuat suaminya tambah pusing. Sudah cukup bagi Triana mempermalukan Ilyas dengan masalah sebelumnya. Triana akan menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan Ilyas. Ia akan menuntaskan semuanya dengan pelan-pelan. Triana akan menyelesaikan masalah ini tanpa melibatkan Ilyas. Ia akan menuntaskan semuanya dengan pelan-pelan. "Bang, gak kerja ke pasar?" tanya Triana. "Tidak, Dek, istirahat nemani kamu saja dulu," jawab Ilyas. "Kalau malam libur juga, Bang?" tanya Triana. "Jika kau tidak apa-apa ditinggalkan, abang kerja," jawab Ilyas tersenyum. "Gimana, sudah mendingan?" tanya Ilyas lagi. "Masih sama, Bang. Bahkan mules-mules gak enak," jelas Triana. "Gimana nanti habis maghrib kita periksa ke bidan, minta obat untuk meredakan nyeri haid," usul Ilyas, dan langsung disetujui Triana. Karena ia benar-benar sudah tidak kuat lagi. Ia rasa mulutnya ingin terus merintih kesakitan. "Bisa duduk di motor gak, Dik?" tanya Ilyas bersiap. "Bisa, Bang," jawab Triana tersenyum sambil meringis kesakitan. "Duduknya ngangkang aja peluk erat-erat," pinta Ilyas tersenyum melihat wajah Triana yang mencapik sebal. Beruntung rumah bidan yang dituju tidak jauh. Mereka berhenti di depan rumah berpagar tersebut. Triana langsung menceritakan nyeri haid yang ia keluhkan. Bahkan ia juga menceritakan jika lumayan lama terlambat datang bulan. Dan ia berucap bohong jika kemarin ia sempat jatuh dan perutnya terbentur benda keras. "Sudah dites pack saat terlambat bulan ini?" tanya bidan. "Iya, Bu, tapi kemarin itu hasilnya negatif," jelas Triana. Beberapa pertanyaan yang bidan lontarkan, hingga darah yang keluar pun juga bidan pertanyakan. Bidan menekan perut Triana dan memeriksanya. "Sepertinya kamu keguguran. Darahnya yang keluar bukan darah haid, namun jaringan tubuh calon bayi," ujar bidan menatap Triana. "Tapi waktu itu saya tes hasilnya negatif, Bu," ucap Triana. "Berapa kali ngetes di rumah?" tanya bidan. "Hanya 1 kali, Bu," jawabnya. Bidan yakin jika Triana keguguran, karena dari penjelasan Triana, darah yang keluar berwarna kecoklatan dan hanya sedikit. Kebiasaannya, jika hari pertama datang bulan lagi deras-derasnya, Triana menitikkan air mata dan juga Ilyas terdiam. Ia mengepal kuat tangan istrinya. "Besok bisa langsung periksa ke rumah sakit untuk USG agar lebih memastikan bahwa Bu Triana memang keguguran," ucap bidan. Ilyas tak lepas genggamannya pada Triana, dan tidak ada yang bisa diucapkan. Mereka berdua sangat syok atas penuturan sang bidan. Mereka berdua langsung pulang, dan besok pagi akan USG agar lebih memastikan prediksi sang bidan. Di pagi harinya, mereka memeriksanya ke sebuah rumah sakit. Semalam suntuk, Triana terus mengeluhkan sakit. Tadi malam, Ilyas tidak tega untuk meninggalkan istrinya untuk bekerja. Ilyas dan Triana diperhatikan para ibu-ibu yang tengah berkumpul. Triana berusaha memaksakan tersenyum saat melewati para ibu-ibu tersebut agar terlihat baik-baik saja. "Kenapa, Tri? Kok kayak lagi sakit?" tanya Bu Wiwi memperhatikan wajah Triana. "Iya, Bu, lagi gak enak badan," jawab Triana sekenanya, dan langsung berangkat menuju rumah sakit. Mereka berdua tampak mengantri untuk mendapatkan giliran setelah sebelumnya sudah mendaftarkan diri di depan. Setelah menunggu hampir berjam-jam, nama Triana akhirnya dipanggil juga. Dengan harap-harap cemas, Triana masuk ditemani Ilyas. "Nyonya Triana," panggil asisten dokter. "Tenang ya, Dek, apapun yang terjadi sudah atas kehendaknya," bisik Ilyas, menuntun Triana masuk ke sebuah ruangan serba putih. Saat di dalam, Triana menjelaskan semuanya,
termasuk tentang prediksi bidan sebelumnya. Dokter tersebut nampak manggut-manggut dan langsung meminta Triana untuk berbaring. Pemeriksaan pun selesai. Triana kembali duduk di tempat semula, dan dokter bermata sipit itu menjelaskan jika Triana memang benar-benar hamil, namun sudah luruh alias keguguran. Tidak bisa diselamatkan lagi. Dokter hanya menyarankan untuk kuret atau diberikan resep obat sebagai peluru kandungan. Dari penjelasan dokter, sisa jaringan di dalam rahim Triana masih tersisa sedikit. Maka dari itu, dokter memberikan pilihan. Triana nampak diam, pikirannya terus melayang kemana-mana. Hanya Ilyas saat ini menanggapi penjelasan dokter, sedangkan Triana sibuk merutuki dirinya. Setelah menyetujui jadwal kuret Triana, mereka langsung pulang untuk bersikap. Entah ini ujian atau bahagia, Triana dan Ilyas cukup lega, karena Triana akhirnya bisa hamil. Setelah beberapa tahun tak pernah merasakannya sama sekali, namun mereka juga bersedih. Baru saja ia merasakannya, ternyata sudah diambil kembali. "Bang, Tri minta maaf ya. Aku juga nggak tahu," ucap Triana kembali menitikan air matanya. "Belum rezeki, Dek," jawab Ilyas, mengusap pucuk kepala Triana. Mereka berdua langsung pulang ke rumah. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Saat setelah sampai di rumah, para ibu-ibu yang berkerumun masih ada yang setia duduk di pelataran. Padahal jadwal tukang sayur langganan sudah lewat sejak tadi. Mereka masih asik berbincang, entah apa yang dibicarakan. Namun Bu Dharma tampak sangat antusias menceritakannya. Setelah kejadian kemarin, Triana belum ada bertegur sapa dengan Bu Dharma. Wanita bertubuh kempal itu masih marah dan menyimpan dendam pada Triana, walaupun sang suami sudah saling memaafkan. Triana lebih menundukkan kepalanya daripada harus memaksa untuk tersenyum di hadapan mereka. Nampak Bu Dharma memperhatikan Triana dari jauh. Samar terdengar beliau menyebut-nyebut namanya. Tak peduli bagi Triana, saat ini ia sedang berduka. Dadanya sesak bagikan ada batu yang mengimpit. Triana melirik sekilas ke arah rumah iparnya. Terlihat Marina dan Ria sedang mengantarkan tamu di depan pintu. Tamu laki-laki yang diperkirakan itu adalah pacar Ria. Nampak sekali Ria seperti malu-malu. Jika diperhatikan, Marina langsung membanggakan Ria mendapatkan lelaki gagah dan lumayan ganteng itu. Tatapan Triana tak lepas dari Marina. Ia sempat terdiam. Jika saja tak disentuh Ilyas di pundak, Triana masih tercenung ke arah iparnya. "Dek, ngapain? Nggak usah diperhatikan," tegur Ilyas, yang juga ikut menatap rumah Marina. "Enggak, Bang," jawab Triana tersenyum sekilas dan langsung masuk ke rumah. Triana kembali terisak ketika di dalam kamar. Ia tak bisa mengatakan apa-apa, sedangkan Ilyas juga ikut bersedih. Entah sedih telah kehilangan calon anak mereka, atau bersedih melihat istri tercinta yang baru saja kehilangan. Entahlah, bagi Ilyas, ia pun juga merasakan sakit. "Dek, makan dulu yuk," ucap Ilyas. "Habis ini biar kita siap-siap. Sore ini jadwalnya. Nggak lama kok, Dek. Sisa jaringan yang masih tertinggal langsung dibersihkan. Semoga setelah keguguran ini, selanjutnya kamu bisa hamil kembali," ujar Ilyas menenangkan hati Triana. "Tapi nggak bisa langsung juga. Kata dokternya kamu KB dulu, Dek. Istirahatkan rahim minimal 3 bulan, sambung Ilyas, terus menyemangati istrinya. Triana pun melunak. Ia akhirnya makan, walaupun hanya beberapa suap. Setelah itu, Ilyas langsung menyiapkan apa yang perlu dibawa ke rumah sakit. Sebelumnya, ia sudah meminta izin tidak masuk karena ada sesuatu yang mendesak sebagai alasan, yaitu menemani Triana. 3 hari sejak kejadian perkelahian itu yang mengakibatkan Triana keguguran, Triana sudah mulai membaik dan sudah bisa menerima takdirnya. Namun sakit hatinya kepada Marina terus bertambah subur. Kejadian itu masih Triana rahasiakan kepada Ilyas. Sudah berlalu juga dan ia juga sudah membaik, walaupun perasaannya terus meledak-ledak. Setelah sejak ia keguguran dan pulang dari rumah sakit, Triana tak pernah keluar rumah lagi dan berusaha tutup telinga dari ocehan ibu-ibu di luar sana. Tak ada perkelahian lagi, bertatap muka dengan Marina saja tidak ada lagi. Walaupun Triana sering melihat wanita itu, namun dengan jarak jauh. "Dek, sore ini bisa abang tinggal kerja nggak?" tanya Ilyas, mengagetkan Triana yang sedang termenung di jendela. "Silahkan, Bang,"
Aku sudah gak apa-apa lagi kok, jawab Triana tanpa menoleh pada Ilyas. Ya sudah, sore ini abang mulai kerja lagi ya, sambung Ilyas. Triana memilih berdiam diri di kamar. Sayuran dan lauk hanya Ilyas membelikannya di pasar. Setelah Ilyas pulang pagi hari, ia menyempatkan pergi ke pasar membeli kebutuhan buat stok. Jadi tak perlu repot-repot lagi Triana untuk keluar rumah. Apalagi saat ini emosinya masih tidak stabil. Ia tahu ibu-ibu di luar sana pasti sangat kepo. Seperginya Ilyas ke pasar, Triana kembali menangis. Ia masih sering menangis diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Triana bangkit dari pembaringan. Dilihatnya di luar sedang mendung. Sebelum hujan turun, Triana mengambil jemurannya yang masih berada di pelataran rumah. Sangat kebetulan, Triana kembali melihat Marina dengan tawa kerasnya ketika mengantarkan Ria yang hendak dibawa oleh laki-laki. Sangat bangga Marina pada anak gadisnya mendapatkan lelaki mapan dengan menaiki sebuah mobil Avanza. Hati-hati di jalan ya, ujar Marina lantang ketika Ria sudah masuk ke dalam mobil sembari melambaikan tangannya. Iya bu, jawab Ria tersenyum penuh bahagia yang terpancar di wajahnya. Mobil tersebut melaju meninggalkan Marina yang masih berdiam diri di luar. Triana langsung mengalihkan pandangannya. Begitu pula dengan Marina. Ia langsung masuk ke dalam rumah serta membanting pintu dengan keras. Malam sudah bergelayut. Ilyas hanya pulang sebentar lalu berangkat kerja lagi. Triana menghela napasnya. Berat sekali ujian yang ia jalani saat ini. Saat hendak ia mengunci pintu, terdengar suara Marina yang memaki-maki dan tak lama suara motor yang meninggalkan halaman. Nongkrong terus, gak usah pulang sekalian, ucap Marina. Kamu mau kemana juga, Fer? Pulangnya jangan malam-malam, sambung Marina, menasehati anak bungsunya yang tak dihiraukan oleh sang anak. Iya, nanti juga pulang, jawab sang anak seadanya tanpa menoleh kepada sang ibu. Triana tersenyum melihat Marina yang kerap marah-marah kepada dua anak lelakinya itu yang tak bisa dibanggakan selain Ria. Triana hendak langsung tidur, mengingat besok adalah hari ulang tahun suaminya. Dan ia berniat untuk memasak menu spesial untuk menyambut kedatangan Ilyas besok pagi. Namun, pergerakan Triana terhenti tatkala ia teringat sesuatu yang sudah ia rencanakan sejak lama. Mungkin saat ini adalah kesempatan besar baginya. Mungkin takdir berpihak kepadanya. Triana langsung mengganti pakaian dan memakai topi serta masker agar tidak ada yang bisa mengenalinya. Triana tersenyum dan langsung tertawa nyaring. Akhirnya, waktu yang ia tunggu tiba juga. Ia bergegas kembali menyiapkan semuanya dan mengambil kayu yang sudah ia siapkan. Terlebih dahulu, ia melihat keadaan sekitar yang sudah sepi. Pengendara pun juga sudah tidak ada yang lewat lagi. Triana menunggu-nunggu waktu sebentar lagi dan mengira-ngira jika salah satu anak Marina tidak ada yang pulang. Triana terus mengintip dan memperhatikan sekitar. Cuaca yang gerimis, bahkan sesekali kilatan bersamaan dengan petir yang menyambar memberitahu jika sebentar lagi akan turun hujan. Tepat pukul 10 malam, Triana turun dari rumah dan mengendap-endap di gelapnya malam. Matanya selalu awas memperhatikan sekitar. Tapi ia yakin jam 10 malam, jika di kampung sudah sangat sepi, bahkan orang-orang juga sudah tertidur. Triana mencari cara agar bisa masuk, namun pintu belakang sudah terkunci. Ia berjalan dengan perlahan menuju pintu depan, dan ternyata pintu tersebut hanya ditutup rapat saja. Mengingat anak-anak Marina akan pulang di waktu yang tidak tertentu, maka Marina tak perlu membukakan pintu terlebih dahulu jika mereka datang. Ia hanya akan mengganggu tidurnya saja. Triana menyelinap penuh hati-hati. Ia masuk dengan membawa kayu besar. Ia berjalan dengan perlahan. Bahkan Triana hampir menahan napas. Ia memperhatikan rumah Marina dan memastikan jika di dalam rumah iparnya ini tidak terdapat CCTV. Triana menyeringai melihat pintu kamar Marina. Aku datang, Marina, ucap Triana dalam hati. Triana menghela napasnya, berjalan santai, mengatur detak jantung. Suasana yang sepi disertai gembur hujan. Triana dengan leluasa melancarkan aksinya. Parang dan kayu besar sudah ia siapkan. Triana tersenyum saat mengintip dari balik celah pintu yang tidak tertutup rapat.
dan terlihat Marinah yang sedang berbaring membelakanginya. Dengan perhitungan, maka kayu besar ini akan menghantamkan tengkuk Marinah. 1, 2, 3. Bek! Tepat sasaran. Dan kini Marinah mengadu kesakitan. Sempat Marinah menoleh kepada Triana dan ingin berteriak meminta tolong, tapi nihil. Di rumah Marinah tidak ada siapapun. Dengan cara membabi buta, Triana terus menghantamkan kayu itu hingga Marinah pingsan. Triana tersenyum puas melihatnya. Hahaha, rasain kau Marinah, wanita bau tanah, ucap Triana. Lalu dengan cepat, Triana menyeret tubuh Marinah yang tidak terlalu besar itu melewati pintu belakang. Ia membawa tubuh iparnya tersebut ke belakang rumahnya yang dipenuhi pohon kelapa dan semak belukar. Bunyi kaki Triana serta tubuh yang diseret menjadi satu dengan hujan yang terus mengguyur yang lama-kelamaan menjadi deras. Triana berdiri di depan lubang yang sudah ia siapkan sejak lama, menyisihkan dedaunan kering dan dahan-dahan yang menutupi lubang tersebut. Di tengah gelapnya malam, Triana melancarkan aksinya. Sesekali kilatan dan petir menyambar-nyambar menerangi alam dengan sekejap. Triana berjongkok sembari menepuk-nepuk pipi Marinah yang keriput itu. Wanita itu masih tak sadar. Ia ingin menyiksa iparnya dahulu sebelum menghabisinya. Gara-gara kau, aku sering bertengkar dengan suamiku. Aku dipermalukan, aku difitnah, dan dihina mandul. Bahkan, kamu yang sudah membuat aku kehilangan anakku. Bagi Triana, persis di hadapan wajah Marinah. Aku benci, ujar Triana berteriak sambil menendang perut Marinah dengan kekuatan penuh. Marinah hendak kembali membuka mata. Sempat wanita parubaya itu hendak berteriak, namun Triana menamparnya dengan kuat. Tak segan-segan, Triana terus menendang di bagian bawah perut Marinah hingga membuat Marinah mengadu kesakitan. Di saat Marinah sudah tidak berdaya lagi dan hampir pingsan, bergegas Triana untuk menghabisi nyawa iparnya. Ia tak mau Marinah sampai pingsan lagi. Triana hendak menikmati arangan Marinah. Parang yang sudah ia siapkan kini seperti tersenyum melihat ke arah Triana yang tengah berhasil membuat Marinah ketakutan. Bahkan untuk lari sudah tidak kuat lagi. Parang yang sedang ia pegang dan diayun-ayunkan seakan menyemangatinya untuk menuntaskan semuanya ini. Nikmatilah setiap sayatanku, kekeh Triana. Setelah satu persatu, Triana mengasah kemampuannya. Tidak lama, terdengar suara Marinah yang sedang mengorok dan tubuhnya kejang-kejang. Pertanda ruh hampir tercabut dari raga. Akhirnya, lirih Triana menyeringai puas melihat wanita itu. Triana kembali melancarkan aksinya dan bermain dengan tenang sambil matanya tetap awas dengan keadaan sekitar. Triana tersenyum puas dan lega melihat Marinah yang sudah tidak bernyawa lagi, bahkan sudah tidak berbentuk badan lagi. Sangat bangga Triana dan sangat lihai memainkan parang yang lumayan besar itu. Dengan sisa tenaga, Triana membuang barang bukti serta menutup lubang dengan sedia kala. Tidak lupa, ia kembali menaburkan dedaunan kering di atasnya seperti nampak semula. Darah yang berceceran tak perlu Triana risaukan. Untuk saat ini air hujan akan menghapus jejaknya. Triana kembali menatap rumah iparnya tersebut. Pintu belakang sudah ia tutup rapat kembali, dan pintu depan juga tak terlupakan ia tutup. Untuk saat ini yang Triana tahu, tidak ada yang melihatnya ataupun memergokinya. Di jam-jam segini mereka sudah tertidur lelap dengan balutan selimut. Namun ia rasa sejak tadi selalu ada mata yang tengah mengintip. Tapi saat Triana mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut, tak ada siapapun. Saat ini, jikalaupun ada hantu tidak masalah bagi Triana. Entah dari mana datangnya keberanian ini, hingga ia sama sekali tidak merasakan takut. Triana kembali mengalihkan pandangannya, menatap tumpukan ranting pohon dan gundukan tanah di hadapannya. Ia tersenyum miring dan beranjak pergi meninggalkan jasad Marinah yang telah terkubur di bawah sana. Triana mandi dan membersihkan seluruh tubuhnya dari darah yang mengenainya. Bahkan, ia juga beberapa kali membasuh tubuhnya dengan sabun dan juga sampo. Hampir 1 botol ia menghabiskannya agar tubuhnya bau amis tidak melekat lagi.
Baju yang ia gunakan, tak lupa langsung ia cuci dengan sabun yang melimpah. Setelah kering nanti agar bisa ia simpan dan tak perlu lagi dipakai untuk sehari-hari. Dirasa sudah bersih, Triana kembali ke kamar dan merebahkan bobotnya yang sejak tadi serius bekerja. Bahkan tidak pernah ia secapek ini. Sangat-sangat menguras tenaga untuk pertama kalinya. Ia masih tidak menyangka jika yang ia lakukan barusan seakan masih mimpi. Beberapa kali ia menepuk-nepuk pipinya sendiri. Bahkan ia mencubit lengannya, namun rasanya sakit. Tersenyum Triana dan memastikan ia beneran nyata. Triana tertidur hingga pukul 6:30 pagi. Ia terlonjak kaget dan langsung duduk ketika memperhatikan jam yang menempel di dinding. Tak perlu mandi bagi Triana. Bahkan rambutnya masih sedikit basah. Tubuhnya juga masih wangi. "Assalamualaikum, Dek," panggil Ilyas, mengagetkan Triana yang tengah duduk. Bikin kaget. "Motor mana, Bang?" tanya Triana. "Masuk bengkel, Dek," keluh Ilyas. "Mikirin apa? Bengong aja abang lihat," tanya Ilyas sambil menyeruput kopi. Gak apa-apa, Bang. Cepat makan ya," jawab Triana tersenyum manis. "Darah sudah bersih?" tanya Ilyas yang membuat Triana terkejut. Bahkan matanya melotot menatap suaminya. Jantungnya hampir copot mendengar pernyataan suaminya. Darah? Maksudnya, Bang?" tanya Triana tergagap. "Tegang banget sih, Dek. Darah kamu maksudnya udah bersih belum? Kan walaupun keguguran juga ada nifasnya." Jelas Ilyas tertawa melihat mimik wajah istrinya yang sangat serius. Bahkan sangat terkejut membuat Ilyas merasa geli. Triana menghembuskan napasnya. Ia tampak lega. Belum apa-apa ia sudah sangat ketakutan. Belum, Bang," jawab Triana terkekeh, ikut tertawa menanggapi Ilyas. "Oh, kalau sudah bersih nanti langsung KB, Dek. Nanti kita ke bidan lagi," ujar Ilyas. Triana hanya mengiyakannya saja. Ia tak banyak bicara. Takut ia keceplosan atau hal yang menyangkut tentang semalam ia ungkap. "Bang, hari ini mau nggak aku masakin ayam goreng kremes?" tanya Triana. "Terserah, Dek. Apa saja pasti aku makan kok," jawab Ilyas bersantai di depan televisi. Triana sebisa mungkin harus tetap bersikap biasa saja. Ia akan ikut berkumpul ibu-ibu yang lain untuk menunggu kedatangan tukang sayur langganan. "Triana, kok beberapa hari ini tak pernah beli sayur lagi sih?" tanya salah satu ibu-ibu dan duduk di samping Triana. "Nggak enak badan, Bu. Makanya hanya Bang Ilyas yang apa-apa beli," jawab Triana tersenyum. Tidak lama, Amar datang dengan langkah setengah berlari. Amar bertanya kepada Bu Dharma. Hanya perempuan itu yang paling dekat dengan istrinya. "Bu Dharma, apa lihat istriku?" tanya Amar. "Nggak lihat tuh, memangnya kemana?" tanya balik Bu Dharma. "Kalau aku tahu mah ya nggak perlu nanya ke sini lah," tanya Amar mendengus kesal. "Kirain tadi Marna ikut ngumpul di sini," sambung Amar, hendak berbalik pergi. "Ria mungkin tahu kemana ibunya pergi," ucap Bu Dharma. "Ria udah berangkat kerja, Bu," jawab Amar. "Tanyain sama si Ferdi dan Iqbal, mungkin mereka tahu kok," ujar Bu Dharma. "Udah aku tanya, Bu. Kata mereka terakhir kali ngomong ketika Marinah ngomel-ngomel saat mereka hendak pergi. Terus masing-masing mereka pulang tengah malam dan langsung tidur," jelas Amar. "Jadi mereka juga tidak ada yang tahu ibunya kemana?" tanya Bu Dharma lagi. "Iya, Bu. Tahu sendirilah anak zaman sekarang, hanya sibuk dengan urusannya," jawab Amar. Amar kembali pulang ke rumah. Terlihat lelaki yang jauh lebih tua dari suaminya itu sedang berbelanja di tukang kue keliling. Sesekali ia ngedumel. "Pulang kerja bukannya disuguhkan makanan, malah ditinggal pergi," ujar Amar geleng-geleng kepala dan ditanggapi oleh Bu Wardah dengan tawanya tukang kue keliling. "Tri, katanya kamu kemarin ke rumah sakit melakukan pemeriksaan USG ya? Jadi ini beneran hamil atau hanya berkonsultasi?" tanya Bu Dharma dan beberapa ibu-ibu yang juga ikut memandang ke arah Triana. "Maaf nih, Tri, jangan marah. Di sini aku cuma nanya aja. Soalnya menantuku melihat kamu dan Ilyas ikut antri di poli kandungan," sambung Bu Dharma. Triana menghela napasnya sebelum ia menjawab pertanyaan tersebut.
Iya bu, memang benar. Aku sedang diperiksa kehamilan, namun belum rezekinya, jawab Triana. Maksudnya keguguran? Tanya Bu Ningrum dengan kaget. Triana menganggukkan kepalanya. Ya Allah, moga dapat gantinya lagi Tri, ucap Bu Ningrum. Kasihan kamu Tri, baru merasakan hamil malah keguguran lagi. Jaga kehamilan saja nggak becus, apalagi jaga anak, cibir Bu Dharma. Dek. Jantung Triana kembali berdetak kencang setelah mendengar penuturan Bu Dharma. Tangannya terkepal kuat untuk menahan tidak emosi lagi. Kepalanya tiba-tiba berdenyut dan rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Triana langsung mendelik ke arah Bu Dharma sambil bergumam. Kau selanjutnya, gumam Triana. Astagfirullah Bu Dharma, kok ngomongnya gitu sih? Orang baru kena musibah malah dikatain, tegur Bu Ningrum. Beruntung tidak ada yang mendengar gumaman Triana. Ia masih diam dan tak ingin menanggapinya lagi. Lebih baik langsung beraksi daripada banyak omong dan akhirnya berkelahi lagi. Lah, bukannya ngatain Bu Ningrum, aku mah cuma ngomong apa adanya, biar jadi pelajaran untuk Triana ke depannya, jawab Bu Dharma tak terima dinasihati. Itu namanya ngatain, ya kan Bu? Tanya Bu Ningrum mencari pembelaan. Nampak mereka serempak menganggukkan kepalanya sambil tertawa. Bu Dharma mencebik kesal. Bu Dharma, jangan seperti Marina, cukup dia saja, ucap Bu Ningrum. Kasihan Triana, udah dapat ipar begitu, malah dapat tetangga kayak sampean lagi, timpal yang lain. Kok malah saya yang dikata-katai? Enak aja, nyamain saya dengan Marina. Baikan saya daripada dia, jawab Bu Dharma masih membela dirinya. Ibu-ibu yang lain malah menertawakan Bu Dharma. Wanita parubaya yang satu ini juga sama keras kepalanya dengan Marina. Bahkan mulutnya tak merasa sedang julid kepada orang. Bu Dharma menjauh duduk dari samping Marina. Masih sama, wajahnya seperti biasa. Mau marah atau tidaknya tetap sama. Tadi Amar kesini ngapain? Tanya salah satu ibu-ibu bertanya kepada Bu Dharma. Cari istrinya, sejak ia datang sudah tidak ada di rumah, jawab Bu Dharma. Oh, kehilangan istri toh, ujarnya lagi dan diangguki oleh Bu Dharma. Tidak lama setelah itu, tukang sayur langganan datang sambil membunyikan klaksonnya agar ibu-ibu yang masih berada di dalam rumah datang dan menghampiri. Lelaki parubaya itu berhenti. Triana dan yang lain langsung menghampiri tukang sayur. Tak banyak memilih, ia langsung mengambil ayam dan beberapa sayuran. Dan setelah itu, Triana langsung membayar dan beranjak pergi. Triana menatap Bu Dharma dengan tatapan nanar, sedangkan Bu Dharma membalasnya dengan membuang muka. Namun mulutnya kesana kemari sambil ngedumel. Ngapain Tri? Menatap aku segitunya banget? Lagi merhatiin kalung baru aku ya? Ini kalung dibeliin anak aku, harganya mahal. Jangan mimpi kamu bisa beli kalung kayak gini, ucap Bu Dharma tersenyum miring. Enggak Bu, siapa juga yang merhatiin kalungmu itu? Aku hanya merhatiin mulut kau itu, jawab Triana datar. Ngapain merhatiin mulutku? Ginjunya bagus ya? Suka? Mau? Harganya mahal 400.000, jelas Bu Dharma sambil mengacung-acungkan 4 jari telunjuknya ke udara. Alah, sombong banget Dar. Nanti tuh ginju di bawah ngunyah juga langsung luntur, timpal Bu Ningrum. Enak saja, ini gak luntur. Yang kayak gitu, yang seharga 20.000, jika dibawa makan langsung hilang, jawab Bu Dharma terkekeh. Triana yang sempat terdiam langsung pulang. Assalamualaikum Bang, ucap Triana. Waalaikumsalam Dek. Lama banget beli sayurnya, terang Ilyas. Tadi sempat nunggu Bang, si Mamang katanya tadi kesiangan pergi ke pasar subuhnya, jelas Triana. Nggak tidur Bang? Tanya Triana duduk di samping sang suami. Enggak, dari tadi abang hanya merhatiin kamu dari jauh, khawatir kamu emosi dan berkelahi lagi. Jadi abang harus waspada. Apalagi tadi abang sempat dengar jika Bu Dharma nanya hal pribadi, ungkap Ilyas. Sedangkan Triana hanya tertawa mendengar penuturan suaminya. Jadi kamu sudah jelaskan ya jika kita kemarin ke rumah sakit? Tanya Ilyas. Iya Bang, biarkan saja mereka tahu jika Tri keguguran, agar mereka
tak bisa mencap aku wanita mandul lagi, jawab Triana dengan wajah yang tertunduk. Kemarin juga ada yang nanya sama abang, tapi abang memilih tidak menjawab dan menceritakannya. Abang takut kamu gak suka, Dek, dan abang juga menjaga perasaan kamu, terang Ilyas. Iya bang, kemarin memang tak suka aku karena masih berduka, jawab Triana tersenyum. Ayo bang, temani aku masak di dapur, pinta Triana. Duluan aja Dek, abang masih asik nonton berita nih, berita pembunuhan dan jasadnya dicor, jawab Ilyas. Mendengar cerita Ilyas, detak jantung Triana kembali berdetak tak karuan. Bahkan ia sedikit panik. Perkataan Ilyas tadi sangat ngena di perasaannya. Ya udah, aku ke dapur dulu ya, ucap Triana meninggalkan Ilyas yang masih duduk di tempat asal. Triana tercenung melihat ke belakang rumahnya. Banyak pohon kelapa yang tinggi dan semak belukar memenuhinya sangat rimbun. Ia yakin jasad Marina tidak akan pernah bisa ditemukan. Abang bikin kaget saja, jawab Triana terkejut. Apa sih yang dilihat di luar? Serius banget? Sampai segitunya? Ayamnya nanti hangus, ujar Ilyas, juga ikut menengok keluar jendela yang menghadap ke belakang rumahnya. Kalau lagi masak jangan ngelamun Dek, tegur Ilyas. Iya bang, tadi Tri sedang lihat monyet saja di belakang, jawab Triana bohong. Oh, kalau monyet udah biasa Dek, kirain liatin apaan, ujar Ilyas sembari membuat teh hangat. Kebetulan kompor tempat Triana memasak persis berhadapan dengan jendela yang menghadap ke belakang rumah. Jika jendela tersebut dibuka, maka pemandangan utamanya adalah semak-semak dan pepohonan liar yang tumbuh tidak beraturan. Jika semak-semak itu dibersihkan, maka persawahan yang begitu jauh dari rumahnya itu langsung terlihat jelas. Namun, Ilyas tak banyak waktu membersihkan semuanya. Kebun pisang di samping rumahnya pun Ilyas hanya curi-curi waktu jika ia sempat. Dek, abang berangkat dulu ya ke pasar. Lumayan buat tambah-tambah. Gak apa-apa kan abang tinggal sendiri sore ini? Tanya Ilyas, memastikan istrinya tidak masalah untuk ditinggal sendirian. Iya bang, gak apa-apa, jawab Triana. Ya sudah, nanti abang pulang saat maghrib, sambung Ilyas, dan langsung disetujui oleh Triana. Ilyas mengecup kening Triana dan mengantarkan suaminya ke depan. Mendung bergelayut di langit, menandakan hujan kembali hendak turun. Triana merebahkan tubuhnya di depan televisi, bersantai menikmati tontonan sinetron. Hatinya cukup tenang, angin yang sepoi-sepoi keluar masuk melalui jendela. Suasana yang nyaman hingga ngantuk membuat Triana terlelap. Tidak terasa, ia tertidur cukup lama dan terbangun karena mendengar suara petir yang menggelegar. Sudah maghrib rupanya, batin Triana. Ia berusaha untuk duduk. Lampu di rumah dalam keadaan padam. Seluruh rumah gelap gulita. Terdengar sayup orang-orang di masjid terdekat sedang melaksanakan sholat maghrib. Triana menyalakan lampu dan menutup jendela dengan cepat. Tak lupa, ia juga menyalakan lampu kamar dan setelahnya menuju dapur. Saat lampu menyala, Triana juga melupakan satu jendela lagi yang belum ia tutup. Astaga, jendela dapur juga belum ditutup, keluhnya. Saat ia menjangkau jendela, tiba-tiba pergerakan tangannya berhenti. Ia menatap sejenak ke belakang sana. Semak belukar dan pepohonan tinggi itu menjadi saksi bisu kejahatan Triana. Ketika matanya awas menatap ke dalam area hutan belakang rumah, Triana tidak sengaja menatap siluet bayangan seorang yang tampak mondar-mandir. Walaupun sudah gelap dan hujan, namun matanya masih bisa dengan jelas melihat. Sesekali cahaya petir menciptakan suasana menjadi lebih terang. Siapa di sana maghrib begini? Batin Triana bertanya-tanya. Ia terus memperhatikan gerak-gerik seseorang itu yang nampak membungkuk dengan memakai pakaian daster dengan corak gelap. Semakin diperhatikan dan dilihat dengan jelas, tiba-tiba ia teringat sesuatu. Triana seketika langsung membungkam mulutnya. Tak percaya apa yang dia lihat. Rambut panjangnya, pakaian yang dipakai, dan bentuk badannya mengingatkannya pada seseorang yang telah kemarin malam sudah mati. Marina? Sekujur tubuh Triana merinding. Ia terpaku. Pandangan terus tertuju kepada tubuh yang lamat-lamat jika diperhatikan penuh dengan darah. Triana kembali mengucak-ngucak matanya, kembali memastikan bahwa ia tak salah lihat. Tidak mungkin. Lirih Triana segera menutup jendela dengan cepat. Detak jantung Triana berdesak kencang.
deru napasnya tidak beraturan, ditambah sekujur tubuhnya merinding. Triana lemas seketika melihat pemandangan tersebut. Bahkan, ia masih tidak percaya apa yang ia lihat. Sesekali ia bergumam sendiri dan menenteng dengan kenyataan yang ada. Tiba-tiba, di saat penuh ketakutan, ada yang mengetuk pintu belakang yang berada tak jauh dari Triana. Pelan dan lambat, namun sangat jelas di pendengaran. Triana terkesiap. Ia sangat takut hal aneh menghantuinya. Ketika pintu tersebut sudah tidak terdengar lagi, namun berpindah ke tempat jendela yang sudah Triana tutup barusan. Masih sama, ketukannya sangat pelan. Triana terduduk bersandarkan meja kompor. Kakinya lemas tak bisa digerakkan. Padahal sejak tadi, ia terus berusaha untuk pergi dan menjauh dari dapur. Tapi kekuatannya seakan hilang dan berganti dengan rasa takut. Triana memeluk lututnya dan menyembunyikannya wajahnya di balik tangan. Triana menangis ketakutan. Suaranya bergetar. "Pergi, jangan ganggu aku lagi. Pergi. Sudah cukup ketika kau hidup menyakitiku. Pergi. Aku berbuat begini juga ulah kau sendiri. Kau yang telah mengusikku. Pergi!" teriak Triana histeris. Tiba-tiba, ada sebuah tangan dingin yang menyentuh pergelangan tangan Triana. Ia berteriak dan masih menutup matanya. "Pergi! Pergi!" "Astagfirullah, Dek, kenapa?" panik Ilyas dan berjongkok mendekati istrinya. Suara itu milik suaminya. Ia memberanikan dirinya untuk membuka perlahan matanya. Triana menatap suaminya yang basah kuyup. Sekali lagi memperhatikan dari atas sampai bawah. Baju yang dipakai Ilyas sama persis dengan sewaktu sang suami meninggalkannya sejak sore tadi. "Dek, kamu kok ngeliatin abang segitunya? Terus ngapain kamu di sini?" tanya Ilyas. Triana akhirnya yakin jika yang di depannya kini benar-benar Ilyas. Tanpa diduga, Triana langsung memeluk suaminya. Ia ketakutan, badannya gemetaran. Tak ada penjelasan dari Triana. Ia hanya sibuk mencari ketenangan di dada bidang suaminya. "Dek, kita ke kamar yuk. Abang mau ganti baju sekalian, basah," ucap Ilyas menggandeng Triana. Setelah di kamar, Triana duduk di tepi ranjang memperhatikan gerak-gerik suaminya yang tengah memilih baju yang tampak kebingungan. "Dek, kenapa tadi teriak dan meminta abang untuk pergi?" tanya Ilyas mendekati istrinya. "Gak apa-apa bang, Tri hanya kaget, kirain tadi hantu," jawab Triana yang membuat Ilyas terbahak. "Terus ngapain tadi duduk bersandar di meja kompor, kayak ketakutan gitu?" tanya Ilyas lagi. "Tri tadi tidak sengaja bang, lihat hantu di belakang rumah saat hendak menutup jendela karena kelupaan," jelas Triana. "Tadi kenapa abang gak ada ucapan salam ataupun panggil aku?" tanya Triana untuk mengalihkan pembicaraan. "Suara motor abang pun juga tidak kedengaran," sambung Triana lagi. "Oh, tadi abang pakai salam dan panggil kamu kok. Tapi kamunya gak dengar. Apalagi kan kamu di dapur dan suara hujan yang lumayan bising, makanya gak denger. Kebetulan pintu depan belum dikunci. Ya sudah, langsung masuk saja. Tengok ke kamar gak ada. Ternyata malah di dapur kamunya," jelas Ilyas panjang lebar. "Kalau motor sengaja abang matikan saat sudah sampai sebelum masuk pekarangan. Malu, maghrib baru pulang kerja, sedangkan di masjid orang-orang masih sholat," sambungnya lagi. "Oh, begitu ya bang. Pantasan saja Tri gak dengar tadi," ujar Triana. "Lain kali jangan lupa kunci pintu depan di saat abang gak ada. Dan masalah jendela, kalau sudah jam 5 lewat tutuplah cepat-cepat. Jangan sampai kelupaan," nasihat Ilyas. "Iya bang, lain kali tidak terulang lagi kok," sahut Triana. "Abang tadi panik banget saat tangan abang nyentuh lengan kamu segitunya histeris ketakutan," ucap Ilyas. "Kaget bang, refleks aku teriak," jawab Triana. Kembali, Ilyas mengingatkan tentang masalah pintu dan jendela. Nasihat itu terus berulang-ulang diucapkan Ilyas agar Triana tidak ceroboh seperti tadi. "Lain kali kalau lihat hal janggal, jangan makin diperhatikan. Langsung tutup dan bodo amat saja. Apalagi ini saat maghrib, pasti para jin sedang keluar semua untuk keluyuran," ucap Ilyas lagi. "Ngerti dek?" tanya Ilyas dan langsung diangguki oleh Triana. "Bagus, abang mau wudhu dulu dan sholat. Adik di kamar aja rebahan," ucap Ilyas sambil beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Sambil menunggu Ilyas sholat,
Triana kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk suaminya. Menu malam yang sederhana, telur dadar, tempe goreng, dan lalapan, cukup untuk dinikmati di saat langit masih mengguyur desa. "Makan yuk bang," ajak Triana. Ilyas pun makan dengan lahap. Hujan yang deras dan perut yang kenyang membuat Ilyas mengantuk. Walaupun hujan sederas apapun, ia harus tetap berangkat kerja. "Aku buatkan kopi ya bang," tawar Triana. "Ya dek, boleh," jawab Ilyas. "Bang, habis ini berangkat kerja lagi?" tanya Triana. "Iya dek, memangnya kenapa?" tanya Ilyas. "Sebenarnya aku takut sendirian bang. Kalau tidur sering aku terbangun di tengah malam, dan untuk tidur lagi sangat susah," jelas Triana, yang baru sekarang ia bisa mengeluhkannya kepada Ilyas. "Jadi abang disuruh izin lagi?" tanya Ilyas, yang ia tahu Triana sangat keberatan untuk ditinggalkan seorang diri. "Bukannya aku nyuruh minta izin lagi, tapi aku mau abang itu kerjanya siang saja. Kadang aku takut sendirian malam hari. Tidak ada yang menemani, hanya bertemankan HP doang," keluh Triana, sesekali mendesah mengeluarkan unek-uneknya. Ilyas hanya diam. Ini kesekian kalinya Triana mengeluhkan tentang jam kerja suaminya. Ilyas pun juga bingung harus bagaimana lagi menjawab pertanyaan itu. "Bang, cari kerja di tempat lain secepatnya ya," pinta Triana penuh mohon. "Iya dek, abang izin kerja ya untuk malam ini. Dalam sebulan ini abang sudah banyak izin libur," jawab Ilyas. Triana mendegus kesal. Terpaksa ia melepaskan suaminya. Padahal dari lubuk hati Triana yang paling dalam, ia tak ingin ditinggal. Ia masih ketakutan atas kejadian tadi. Hujan sudah mulai reda, hanya menyisakan gerimis. Namun, petir masih menyambar-nyambar disertai gemuruhan hujan. Dengan langkah yang dipaksakan, ia mengantarkan suaminya pergi kerja. Triana mengusap lengannya. Di luar sangat gelap, tak ada orang yang berlalu lalang. Pengendara pun tak ada yang melintas. "Dek, langsung tidur aja ya. Jangan main ponsel, bahaya," pinta Ilyas. Ilyas bersiap menyalakan motor setelah memakai jas hujan agar pakaiannya tidak basah. "Hati-hati bang, besok pulang jangan telat," ucap Triana, dan hanya dibalas Ilyas dengan acungan jempol. Di saat melepas Ilyas, terdengar suara gaduh di rumah iparnya. Suara tersebut dari Amar yang sedang marah-marah. Sesekali Amar menyebutkan nama Marina. Triana dan Ilyas saling pandang, dan seketika itu juga Ilyas berucap, "Ya udah dek, abang pergi ya. Pintu langsung dikunci dan masuk kamar," ujar Ilyas menyalakan motornya. Triana hanya mengurung diri di dalam kamar. Ia memainkan ponselnya agar tidak bosan, sedangkan ngantuk belum datang. Suara Amar masih nyaring, dan terdengar juga pintu yang dibanting kuat. Lalu setelah itu, deru motor kendaraan Amar terdengar menjauh. Cuaca yang dingin membuat Triana selalu ingin buang air kecil. Padahal sudah ia tuntaskan barusan, namun rasanya hendak lagi. Triana bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi yang letaknya ada di dekat dapur. Ia juga sempat menoleh air putih yang di sampingnya pun juga habis. Beruntung saat di kamar mandi tidak terjadi hal yang aneh. Maka Triana berpikir jika yang ia lihat di belakang tadi bukanlah Marina, tapi orang gila. Baru hendak melangkah meninggalkan dapur setelah mengisi air minum, tiba-tiba Triana mendengar suara tangisan disertai dengan sebuah suara yang tidak jelas namun bisa dipahami. "Di mana? Di mana kau sembunyikan lidahku?" ucap suara itu. Sekujur tubuh Triana merinding sampai ke kulit kepala. Ia menelan ludah dengan susah payah, dengan mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, memastikan datang dari mana sumber suara tadi. Erangan kesakitan yang sangat terdengar jelas. Tampak asal suara tersebut persis di belakang Triana saat ini. "Kembalikan lidahku," bisik suara tersebut persis di telinga Triana, sehingga membuat rambut Triana diterpa angin. Triana masih membeku. Kakinya tidak dapat digerakkan, tapi tatapannya begitu awas menatap sekeliling ruangan yang ada di depannya. "Kembalikan lidahku, kembalikan lidahku," bisiknya lagi, terus memenuhi gendang telinga Triana. Triana menutup matanya. Ingin rasanya ia pingsan saja, namun tidak bisa.
Tiba-tiba, kaki Triana seperti ada yang menyentuhnya. Dingin dan basah. Saat dilihat, ternyata sebuah tangan keriput. Triana berbalik menghadap kepada sosok yang tengah memegangi kakinya. Wanita penuh darah tersebut tengkurap dengan mulut yang menganga dan terus mencengkram kakinya dengan kuat. Triana berusaha melepaskan cengkraman tangan tersebut. Beberapa kali ia menghentak-hentakkan kakinya ke lantai. Namun nihil. Perempuan berwajah keriput penuh luka itu semakin kuat pegangannya. Bahkan sosok itu berusaha hendak berdiri dan menggapai leher Triana. Pergi! Pergi! Teriak Triana dengan menutup matanya. Dan prak! Tiba-tiba jendela dapur yang sudah ia tutup dan dikunci tiba-tiba terbuka kembali, disertai hembusan angin malam yang menusuk. Di luar terlihat suasana yang gelap juga hujan. Jendela tersebut beberapa kali tertutup dan terbuka kembali, seperti ada yang mempermainkannya. Triana menatap dengan tajam ke arah jendela yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya tersebut. Sudah tidak ada tangan lagi. Sosok Marina pun sudah tidak tengkurap lagi. Ia menghilang. Dengan sisa tenaga, Triana melangkahkan kakinya yang terasa sangat berat. Hampir sedikit lagi ia menggapai pintu kamar. Namun, pintu kamar tertutup dengan cara dibanting, padahal tidak ada siapapun. Triana kembali ke ruang tamu dan ingin menggapai pintu depan. Tapi di saat yang bersamaan, lampu padam seketika. Tidak ada penerangan sama sekali. Dan di saat ia sedang berusaha memutar kunci, tiba-tiba